Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga semua selalu sehat ya. Oke, hari ini kita masih dalam pembelajaran daring sejarah untuk pertemuan ketiga. Dan sebelum belajar, kita berdoa masing-masing. Semoga pembelajaran daring berjalan dengan lancar. Amin. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar sejarah ya. Nah, konsep dasar sejarah ini Anda akan mempelajari tentang konsep berpikir sejarah yang terdiri atas konsep diakronik atau disebut dengan kronologis dan konsep sinkronik. Selain itu juga kalian akan mempelajari tentang konsep ruang dan waktu dalam perubahan dan keberlanjutan. Adapun hal tersebut terdiri atas aktivitas manusia dalam ruang dan waktu. Ya, jadi kita akan membahas tentang seputaran aktivitas manusia, konsep ruang dan waktu itu seperti apa, kemudian kehidupan manusia dalam ruang dan waktu itu seperti apa, dan apa hubungannya dengan sejarah ya. Kemudian juga kita akan membahas tentang aktivitas manusia dalam perubahan dan keberlanjutan, yaitu mengenai konsep perubahan dan keberlanjutan itu sendiri dan juga kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan ya. Namun untuk pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang konsep berpikir sejarah, yaitu konsep diakronik atau kronologis dan konsep sinkronik. Seperti itu ya. Nah, sebenarnya apa sih konsep diakronik dan sinkronik itu ya? Jadi, sejarah sebagai ilmu sebenarnya memiliki metode, ya, metode yang harus digunakan, terutama oleh para ahli sejarah atau yang biasa kita sebut dengan sejarawan, ya. Dalam menuliskan peristiwa sejarah, mereka harus menggunakan suatu metode atau konsep berpikir sejarah tadi ya, bagaimana cara merekonstruksinya atau membangun suatu peristiwa yang kemudian dituliskan dalam tulisan sejarah atau disebut dengan historiografi ya. Nah, dalam menuliskan peristiwa sejarah tadi ya, secara baik dan mendekati kebenaran, maka sejarawan perlu memahami suatu konsep yang disebut dengan konsep diakronik atau kronologis dan konsep sinkronik. Seperti itu ya. Nah, adapun konsep diakronik atau kronologis ya. Diakronik ini sebenarnya agak asing ya kita dengar ya. Diakronik ini sebenarnya berasal dari bahasa Latin atau bahasa Yunani, yaitu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah dia atau yang berarti melalui, dan kronik yang berarti waktu ya. Nah, konsep diakronik ini digunakan dalam ilmu sejarah sehingga pembahasan tentang suatu gerak dalam waktu dari kejadian-kejadian konkret menjadi tujuan utama sejarah ya. Nah, dengan demikian diakronik ini merupakan model ya, model atau metode dalam sejarah yang memandang peristiwa dalam sebuah transformasi atau gerak sepanjang waktu. Nah, jadi secara berkelanjutan atau secara kronologis seperti itu ya. Nah, kalau konsep sinkronis ya, sinkronis ini dia lebih meluas ya, tempatnya atau ruangnya itu lebih meluas tetapi tidak terlalu membahas tentang waktu atau di sini saya simpulkan kalau sinkronik itu adalah waktunya menyempit ya. Jadi konsep konsep sinkronik ini ya, konsep yang mengutamakan penggambaran yang meluas dalam ruang tapi tidak terlalu memikirkan tentang dimensi waktu ya. Nah, biasanya konsep sinkronik ini digunakan dalam tulisan sejarah, misalkan tentang hal-hal yang khusus atau hal-hal yang spesifik. Contohnya, misalnya di sini sudah saya buat ya, sejarah teknologi atau sejarah peradaban seperti itu ya. Jadi
eh, kalian udah bisa bedakan ya diakronis itu apa, sinkronis itu apa. Ini saya simpulkan nih dengan tulisan yang warna seperti ini ya. Jadi kalau sinkronis itu ruangnya meluas tapi waktunya menyempit ya. Misalkan tentang sejarah teknologi. Nah, sejarah teknologi ini kan singkat sekali. Misalkan perkembangan teknologi di dunia ini seperti apa, udah hanya itu aja ya. Nah, tetapi kalau diakronis ya, diakronis itu ruang menyempit ya. Misalkan contohnya sejarah di Indonesia ya, sejarah Indonesia itu seperti apa. Nah, ruang menyempit ya, kita akan membahas tentang sejarah Indonesia saja, tetapi waktunya sangat panjang ya, waktunya sangat luas secara kronologis, secara berurutan seperti itu ya. Nah, terus buat apa sih sebenarnya konsep diakronis dan sinkronis ini ya? Nah, dalam ilmu sejarah, konsep diakronis dan sinkronis ini digunakan untuk ketersinambungan tema kajian atau suatu peristiwa, pembahasan peristiwa sejarah seperti itu ya. Jadi seperti itu ya kesimpulannya. Jadi intinya kalau diakronis itu ruang menyempit, waktu meluas, dan sinkronis itu ruangnya luas tapi waktunya sempit seperti itu ya. Nah, pada slide selanjutnya itu sudah saya contohkan. Misalkan diakronis ya. Diakronis kita sedang membahas tentang sejarah Indonesia ya. Dimulai dari masa pergerakan nasional, kemudian pendudukan Jepang, tentang proklamasi kemerdekaan. Nah, ini kan waktunya sangat luas sekali dari masa ke masa ya, dari tahun ke tahun. Nah, sedangkan contohnya untuk sinkronik, misalkan tentang revolusi kemerdekaan. Nah, revolusi kemerdekaan itu sejarahnya bagaimana sih? Ya, terbagi menjadi dua, ada perjuangan militer, ada juga perjuangan diplomasi. Sudah sebatas itu saja. Nah, kalau diakronis itu kan diurutkan secara berurutan ya, kalau sinkron tidak, jadi lebih sempit seperti itu pembahasannya. Dan pada intinya konsep berpikir diakronis dan sinkronik ini digunakan untuk para sejarawan untuk merekonstruksi atau membangun suatu peristiwa sejarah, kemudian dituliskan dalam tulisan sejarah atau historiografi ya, seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan jika ada pertanyaan kalian tuliskan di kolom diskusi atau kolom komentar di forum Google Classroom-nya ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih dan happy learning.